Bismillahirrahmanirrahim. Keamiran Islam Jamaah LDII makin jatuh terpuruk. Pengikut makin banyak yang membelot, hilang kepercayaan dengan sang amir, juru selamat ala Madigoliah. Adapun para pengikut yang masih bertahan karena belum berani hijrah, jumlahnya juga semakin banyak. Semakin banyak di antara mereka yang sadar dan terbuka akal sehatnya bahwa selama ini mereka telah menjadi korban penipuan berkedok agama. Malah banyak yang hijrah karena orang itu mikir. Astagfirullahaladzim, mohon maaf bapak-bapak ibu yang ada di Salam Jamaah. Semua nasihat saya yang dulu banyak kesesatan, saya cabut. Organisasi antar-bau pelindung keamiran Islam Jamaah yakni LDII, Senkom, dan Persinas gelagapan kehilangan muka dan sudah kehabisan akal untuk mencari muka kemana lagi. Majelis Ulama Indonesia tidak lagi mau menaunginya. Hilang kepercayaan. Seluruh jajaran pengurus MUI dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dibersihkan dari unsur LDII. Beberapa perwakilan pengurus MUI tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota telah merespon surat edaran dari Majelis Ulama Pusat dan melaporkan bahwa jajarannya telah bebas dari unsur LDII. Di beberapa wilayah, keberadaan LDII juga sudah mendapatkan pertentangan dan penolakan dari sejumlah warga. LDII pun makin meradang. Terlebih setelah pimpinan sebuah kelompok penyesat umat dari Indramayu, pemilik Salim Alehem, ditetapkan sebagai tersangka pelaku penista agama, menjadikan sang amir, pucuk pimpinan dari kelompok Islam Jamaah LDII pun makin ketar-ketir. Merasa dirinya dan kelompoknya sama-sama menyesatkan umat, memperalat agama untuk meraup kekayaan dengan menghisap jamaah melalui berbagai bentuk pungutan dana berkedok infak, pembelaan, dan sedekah. Maka sang imam itu pun memerintahkan kepada seluruh jaringan organisasi pelindung keamiran dikerahkan untuk melakukan upaya penjilatan massah. Dalam lembaran teks nasihat bulanan bulan Juli lalu, keamiran LDII menjadikan budi luhur sebagai topik utama dari lembaran teks bulanan itu. Kepada seluruh jamaah pengikut setia dari keamiran LDII diperintahkan untuk meningkatkan budi luhurnya kepada siapa saja, bahkan kepada kaum musyrikin sekalipun. Semua momen dan kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melancarkan pendekatan guna mencari simpati, mencari pertemanan, meskipun kepada kelompok yang beda agama atau non-muslim. Terkait dengan itu, kita teringat dengan sebuah riwayat dalam hadis Bukhari yang menyebutkan bahwa roh-roh itu bagaikan bala tentara yang akan menyatu dengan jiwa-jiwa yang sejiwa dengannya. Dan itulah yang sedang berlaku di kelompok Islam Jamaah LDII saat ini. Jiwa-jiwa mereka lebih cenderung menyatu dengan jiwa-jiwa yang jauh dari tauhid, lebih cinta dengan pelaku bid'ah,
bermesraan dengan pelaku kesyirikan dan sangat benci terhadap para ulama-ulama yang berakidah lurus, anti dengan orang-orang yang meniti jalan hijrah, bahkan sangat dendam dengan orang-orang yang keluar dari kelompoknya, serta mencabut janji setia kepada pimpinan golongannya yang mengaku sebagai imam penggasah keislaman itu. Kebencian kelompok ini terhadap pembawa kebenaran juga tergambar jelas dari pernyataan sang imam besar mereka yang menyebutkan bahwa 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sebagai jahiliyah. Karena jahiliyah, maka ajaran-ajarannya tidak boleh diikuti. Nah, di Mekah sendiri, di Mekah Madinah itu ya mengalami perubahan. Waktu dulu Pak Zainul Hasan tahun 30 atau 29 sampai 40-41 itu masih murni yang asalnya sebelum ulamanya Wahabi, sebelum rajanya Raja Abdul Aziz itu di Masjidil Haram itu imamnya 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian itu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Lalu diperkuat pula dengan pernyataan dari sang putra imam besar yang menyebut bahwa kelompoknya bukan pengikut salah satu dari 4 imam mazhab tersebut. Untuk itu dirinya menghimbau, mengajak, mengingatkan kepada para pengikut-pengikutnya agar cukup bermazhab kepada Rasulullah, sehingga mereka menyatakan kelompoknya sebagai kelompok yang bermazhab Muhammadi. Di sana ditekankan bahwa mereka tidak fanatik kepada mazhab 4, tidak fanatik kepada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Tetapi kenapa setelah Haji Hasan menetapkan infak wajib setiap bulan 10% dari setiap penghasilan, malah menjadi syariat? Maka saya katakan, kalau kita tidak boleh fanatik kepada 4 imam, kok ternyata kita fanatik kepada imam yang lebih jauh di bawahnya? Berarti mazhab itu sekarang menjadi 5. Saya bilang begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang saya permasalahkan sehingga saya tinggalkan karena tidak bisa tahan lagi. Itu kebanyakan warga jamaah di bawah itu tidak tahu masalah ini. Kelompok Islam Jamaah LDI menolak bermazhab dengan 4 imam mazhab yang secara masyhur diakui oleh seluruh kaum muslimin. Sebuah pernyataan yang menunjukkan ketiadaan ilmu. Mereka tidak tahu bahwa penyusun kitab-kitab hadis yang masyhur yang dikenal di kalangan para penuntut ilmu, yakni Kutubus Sittah, itu sesungguhnya berguru kepada imam-imam mazhab. Maka pernyataan pimpinan kelompok Islam Jamaah LDI ini adalah sebuah pernyataan yang kontradiktif dengan kata-kata pembuka nasihat mereka yang senantiasa mengajak jamaahnya untuk bersyukur kepada para perantara agama. Tidak bersyukur kepada para perantara agama karena mereka sama dengan tidak bersyukur kepada manusia. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama halnya tidak bersyukur kepada Allah. Lam yaskurin nas wa lam yaskurillah, kata mereka dalam nasihatnya. Lalu di lain kesempatan mereka mengkufuri, mengingkari, dan tidak mensyukuri jasa-jasa dari 4 imam mazhab. Padahal keempat imam mazhab itu juga termasuk dalam perantara agama, termasuk dalam rangkaian panjang sanad-sanad hadis yang mereka ikut mempelajarinya.
Maka sejarah logika, bila keempat imam mazhab itu adalah jahiliyah, seluruh murid-muridnya juga tentu adalah penganut paham jahiliyah, tidak terkecuali para penyusun kitab-kitab besar, yakni kitab Kutubus Sittah itu. Bila penyusun kitab-kitab yang 6 itu adalah jahiliyah semua, maka hadis-hadis yang disusunnya pun tentu saja berisi ajaran-ajaran jahiliyah. Dan bila benar demikian, maka mengapa Islam Jamaah masih menjadikan Kutubus Sittah itu sebagai rujukan? Mengapa masih menjadikannya sebagai materi pengajian? Mengapa kabiran LDI menjadikannya sebagai bahan ajar di pondok-pondok pesantren mereka? Ini semua adalah fakta yang menunjukkan bahwa kerancuan berpikir dalam kelompok Islam Jamaah LDI berdampak pula pada kekacauan dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Maka masihkah kita percaya dengan klaim mereka sebagai kelompok yang paling Islam, paling murni, paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Mari kita berpikir, mari kita memanfaatkan akal sehat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang tak terhingga, agar kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah untuk bekal keselamatan di dunia dan keselamatan abadi di akhirat kelak. Kesimpulannya adalah, bagaimanapun upaya budi luhur yang dilakukan, sementara ajaran-ajaran, amalan-amalan tetap dipertahankan untuk bengkok, menyelisihi syariat, menyalahi sunnah, bukan keluhuran yang diperoleh, tetapi justru mempercepat menuju kehancuran. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.